Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Kita masuk dalam akhir pekan. Dan sebelum kita memulai hari kita, mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengisinya dengan baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai hari kami dengan benar dan dengan damai sejahtera daripadamu. Oleh karena itu mari Tuhan berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus 8 ayat 22-26 saya bacakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Lalu orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon, namun aku melihat mereka berjalan-jalan." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke desa itu." Saudara, YouTube channel kita adalah Doa Pagi. Nah, saudara bisa tebak atau bisa pasti kasih jawaban kepada saya. Permohonan doa yang paling populer adalah apa? Pertanyaan yang mudah, karena pasti jawabannya adalah permohonan doa untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan yang pasti juga kesehatan. Atau minta kesembuhan dari penyakit. Nah, sering di WAG atau grup WA orang tanya, minta dong rekomendasi dokter untuk penyakit ini, penyakit itu. Dan yang dicari adalah pasti dokter yang bagus, yang terkenal, yang ampuh bisa mengobati penyakit. Definisi ampuh adalah seringkali yang dipakai adalah cepat sembuh. Cepat sembuh. Nah, saya tidak mengatakan bahwa cepat sembuh itu adalah sesuatu yang salah. Maka setiap orang pasti kalau ada temannya atau dia tahu ada yang sakit, maka pesan yang dikirimkan melalui chat adalah biasanya GWS. GWS, get well soon, atau cepat sembuh. Memang tidak salah orang yang sakit dan sewajarnya ingin cepat sembuh. Namun kenyataannya pada waktu kita mau cepat sembuh, kita secara sadar atau tidak sadar mau saja diobati dengan obat yang mungkin keras. Tidak dipikirkan kemungkinan side effect-nya atau efek sampingnya. Nah, untuk ini saya punya pengalaman lain, saudara. Satu saat saya mengalami sakit flu. Lalu saya merasa sudah berhari-hari tidak sembuh, jadi saya berobat ke dokter. Tetapi sesudah memeriksa saya, dokter menyuruh saya pulang tanpa memberi obat. Atau dia tidak membuka resep sama sekali. Dia katakan pulang. Kata dokter, obatnya cuma istirahat, makan yang bergizi, lalu banyak tidur. Walau ragu-ragu, karena saya datang biasanya kalau ke dokter itu minta obat. Saya ikuti juga nasihat dokter ini. Dan ternyata memang saya sembuh. Dan walaupun sembuhnya tidak secepat kalau minum obat, tapi saya sembuh. Nah, sekali lagi keadaan sakit orang itu berbeda-beda. Ada yang dengan istirahat saja bisa sembuh, tapi juga ada yang perlu diobati. Diobati ada yang dengan obat yang ringan, tapi juga bisa harus dengan obat yang cukup keras. Yang pasti orang sakit mau sembuh. Banyak orang berharap juga di dalam konteks kekristenan, orang percaya minta disembuhkan oleh Tuhan melalui mujizat-mujizat.
Orang berharap dapat sembuh dengan cara mujizat yang berarti adalah instan, tanpa melalui sebuah proses. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya melakukan mujizat yang instan, dan dia beberapa kali menunjukkan mujizat yang instan, seperti orang yang lumpuh bisa mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang buta juga ada yang langsung bisa melihat. Tetapi ia juga menunjukkan cara menyembuhkan yang tidak instan, yaitu melalui proses. Sekali sentuhan membuat orang buta ini bisa melihat walaupun tidak terlalu jelas. Sentuhan yang kedua kali membuat orang itu dapat melihat dengan jelas. Memang Alkitab tidak menjelaskan kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan orang ini seperti yang dia lakukan kepada orang-orang sakit yang lainnya. Yang pasti Yesus tahu apa yang terbaik bagi orang ini. Ada kemungkinan proses yang bertahap membuat orang ini punya waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan Yesus, sehingga dia merasa dan menjadi lebih dekat kepada Yesus dan makin beriman kepadanya, mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, yaitu sebagai juru selamat. Dan saya juga menduga secara pribadi orang ini mungkin tidak buta dari lahir. Karena begitu matanya baru mulai melihat, dia sudah bisa mengidentifikasi orang. Dia tahu pohon seperti apa sehingga dia bisa katakan orang ini seperti pohon berjalan-jalan. Dan kedua, sesudah dipegang kedua kalinya, maka dia bisa melihat orang-orang itu dengan jelas. Jadi dia bisa mengidentifikasi orang, bisa mengidentifikasi pohon, dan tahu apa itu berjalan. Nah, mungkin melalui proses bertahap ini, si buta yang tadinya bisa melihat, lalu buta, dan sekarang dalam proses bisa melihat lagi, bisa menghargai mujizat yang dia terima. Nah, bagi saudara yang mungkin usianya lebih muda, pasti tahu dan pernah main ya, escape room. Saya pernah ikut main di Pandora. Kita masuk dalam satu ruangan dan di situ kita harus memecahkan teka-teki. Biasanya kita masuk sebagai satu grup. Nanti yang satu ahlinya memecahkan apa, nanti yang satu mikirkan apa. Jadi kita membagi-bagi tugas. Nah, kalau teka-teki yang kita pecahkan itu benar, maka akses ke ruangan kedua terbuka. Lalu di situ ada teka-teki baru. Kalau kita bisa memecahkan teka-teki itu, maka kita bisa masuk ke ruangan yang selanjutnya, ruangan ketiga. Dan begitulah seterusnya, ruangan keempat, kelima, dan sampai akhirnya ruangan terakhir dan pintu keluar sehingga kita bisa lepas dari ruangan-ruangan itu, escape room. Ya. Dan tentunya ada waktu, ada time limitnya. Kalau waktu kita sudah habis, kita belum bisa memecahkan masalah atau teka-teki itu dan kita masih ada di satu ruangan, kita ya jadi terkunci di situ. Nanti petugasnya akan membantu kita keluar. Kita dianggap kalah dalam game itu. Nah, begitu juga di dalam hidup kita. Selangkah demi selangkah kita berjalan mengarunginya. Karya Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa tidak? Begini yang seharusnya kita pikirkan terbaik. Kenapa tidak begitu? Kan kalau begitu kan kita menjadi lebih tidak susah dan sebagainya. Kita tidak selalu bisa mengerti rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kita boleh berserah kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya proses dalam perjalanan hidup kita, selangkah demi selangkah. Kita berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya, untuk memegang kendali, menjadi nahkoda di dalam hidup kita. Seperti kita di dalam escape room. Kita di dalam satu ruangan, ada teka-teki yang kita mesti pecahkan. Sesudah kita selesai, kita masuk ke ruangan lain. Di situ ada teka-teki baru yang tadinya kita tidak tahu apa. Lalu kita pecahkan.
Sesudah itu kita masih tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi pintu terbuka masuk ke dalam ruangan yang selanjutnya. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Sampai akhirnya kita masuk menjadi pemenang di dalam akhir hidup kita. Selangkah demi selangkah kita maju. Selangkah demi selangkah kita berpegang kepada Tuhan. Yang akan memimpin kita sehingga kita sampai kepada akhir hidup kita menjadi pemenang. Mari kita jalani kehidupan kita, jangan lupa dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan beriman, dan nikmati prosesnya. Karena hidup kita hanya sekali, berjalan dengan Kristus, termasuk hari ini juga, di mana kita tidak tahu apa yang kita akan alami. Tetapi selangkah demi selangkah, minta hikmat, pertolongan dari Tuhan, percaya kita akan nanti sore pada waktu atau nanti malam pada waktu kita mau beristirahat, kita bisa berdoa dan mengucapkan terima kasih Tuhan untuk hari yang baik di mana Engkau telah memimpin kami di dalam mengisinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saya tidak tahu apa yang akan saya alami hari ini. Mungkin hari saya akan seperti kemarin. Mungkin hari saya begitu membosankan dan penuh dengan rutinitas. Nggak ada excitement, nggak ada seru-serunya. Saya merasa kesepian. Atau mungkin hari saya akan menjadi serabutan, penuh dengan stres, penuh dengan masalah yang bertubi-tubi, yang saya harus selesaikan. Satu demi satu datang dan pergi. Satu belum selesai, yang satu lagi datang. Sehingga membuat saya capek. Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan saya alami. Tapi pada saat ini saya mau mempunyai sikap yang berbeda. Saya mau hanya bersandar kepadamu melewati hari ini. Karena saya percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi saya. Dan Engkau akan menolong dan membimbing saya. Berjalan bukan hanya di depan saya, tapi juga di samping sebagai teman dan di belakang sebagai pelindung. Selain sebagai penunjuk jalan. Mari Tuhan beracara. Supaya hari ini bukan menjadi acara dan agenda saya. Tetapi menjadi acara dan agendamu. Tolong supaya saya mampu untuk berserah sepenuhnya. Karena saya percaya hari-hari yang kulalui bersama Yesus adalah hari-hari yang indah. Dan tolong saya supaya saya bisa menikmatinya dengan baik. Bukan untuk kepentingan saya sendiri, tapi saya bisa menyebarkan senyum, sukacita, kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga mereka pun yang melihatnya boleh merasakan kasih Yesus dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan saya menyerahkan hari saya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.